Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Amiruddin dengan NIM 23210101028. Saya dari kelas A3 Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq, Jember. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib. Presentasi yang akan saya bawakan sekarang berjudul Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi serta Tantangan Madrasah untuk Menghadapi Era Digitalisasi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berkarakter Islami dan bertanggung jawab. Namun, globalisasi membawa tantangan sangat besar dan menjaga nilai-nilai ini. Globalisasi tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, akan tetapi juga mempengaruhi budaya, sosial, dan nilai-nilai moral. Benturan antara nilai Islam dan budaya global menjadi tantangan utama. Teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan metode pembelajaran, seperti integrasi teknologi dalam pendidikan, tetapi juga membuat negatif, seperti komersialisasi pendidikan dan akses bebas ke konten yang tidak sesuai. Nah, jadi pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam itu memiliki pengaruh negatif dan positif. Nah, pengaruh negatifnya seperti komersialisasi, yaitu siswa itu dapat membuka atau mengunjungi beberapa situs-situs yang dilarang karena tidak sesuai dengan usia maupun hal lain sebagainya. Nah, sedangkan dampak positifnya dalam globalisasi khususnya pada pendidikan Islam, yaitu siswa memiliki pengetahuan lebih untuk mengetahui tentang apa saja yang terjadi di luar sana, bukan di dalam lembaga pendidikannya, akan tetapi di dunia luar sana terjadi tentang apa saja, seperti penistaan agama itu bisa dilakukan atau bisa dicegah dengan cara mengetahui dari media sosial. Di sisi internal, problematika pendidikan Islam mencakup masalah kurikulum, metode pembelajaran, serta kualitas tenaga pendidik, dan juga biasanya terkendala dalam biaya pendidikan. Nah, di sini mengapa siswa tidak mengerti atau kurang memahami tentang adanya globalisasi, yaitu karena kurikulum yang diajarkan di sekolah tidak sesuai atau tidak relevan dengan kejadian-kejadian yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, juga dari metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru, jadi guru itu hanya memberikan ceramah, tidak memberikan contoh-contoh dan solusi terbaik dalam menghadapi hal globalisasi seperti ini. Nah, juga pendidikan di sini memiliki tantangan pada biaya pendidikan, di mana banyak siswa yang putus sekolah karena kurangnya ada biaya pendidikan. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga pendidikan Islam harus memperkuat kurikulum yang integratif antara ilmu agama dan ilmu umum, serta memanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Pendidikan multikultural perlu diutamakan untuk menanamkan toleransi dan pemahaman lintas budaya. Dengan pendekatan yang adaptif, pendidikan Islam dapat menjadi benteng moral bagi generasi muda, menjaga nilai-nilai keislaman mereka di tengah arus globalisasi. Reformasi dalam pendidikan Islam sangat dibutuhkan untuk mencetak generasi muslim yang kompeten dan berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan global. Nah, di sini juga diberikan beberapa cara untuk mengatasi tantangan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, beberapa tantangan tersebut yaitu bagaimana tugas seorang pendidik untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dengan
dimanfaatnya teknologi secara maksimal, nah di sana bisa menjadi benteng untuk mencegah integrasi moral yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, eh, untuk menjadi benteng integrasi moral dan menjaga nilai-nilai keislaman di tengah goncangan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu poin B, yaitu upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga identitas pendidikan Islam di tengah arus globalisasi. Nah, jadi identitas pendidikan Islam di tengah arus globalisasi dapat dijaga melalui pembentukan karakter peserta didik yang berbasis nilai-nilai agama. Jadi karakter peserta didik itu bisa kita bentuk melalui dengan nilai-nilai agama, seperti kita mengajarkan atau memberikan pengertian terhadap akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Nah, pendidikan Islam bertujuan membimbing individu mendekatkan diri kepada Tuhan serta menyadari peran mereka sebagai khalifah di bumi. Nah, jadi sebagai siswa kita diajarkan materi-materi tentang agama Islam itu sebagai khalifah atau pengganti khalifah untuk menghadapi tantangan global. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk mengintegrasikan teknologi dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, pendidikan berbasis nilai Islam yang dilengkapi dengan wawasan global diharapkan mampu menciptakan generasi kreatif, inovatif, dan kompetitif di tingkat internasional. Nah, jadi harapan dari lembaga pendidikan Islam itu menciptakan siswa yang memiliki moral, berkarakter moral yang baik. Nah, untuk apa? Karena mereka, para siswa itu diharapkan menjadi generasi yang kreatif. Nah, dalam hal apapun, kreatif, inovatif, serta kompetitif. Nah, untuk persaingan di internasional. Nah, berbagai strategi dapat diterapkan untuk menjaga relevansi pendidikan Islam. Langkah utama adalah pembaruan kurikulum yang melibatkan semua pihak, peningkatan kualitas guru, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, langkah itu adalah langkah utama, yaitu melibatkan semua pihak, seperti kita melibatkan orang tua, siswa, serta guru. Nah, setelah itu kita harus meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh guru. Semisal kalau ada guru yang mengajar materi tentang pendidikan agama Islam, maka guru itu harus memang benar-benar sudah menguasai tentang materi pendidikan agama Islam. Ya, yang terakhir yaitu serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, sebagai guru juga kita harus diwajibkan untuk mengetahui atau bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar supaya siswa itu karena ketika guru itu bisa memanfaatkan teknologi untuk diterapkan dalam pembelajaran, siswa itu tidak merasa bosan. Nah, jadi di sana sangat diperlukan guru itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, selain itu, penting untuk menyelesaikan persoalan internal seperti dikotomi pendidikan, agama dan umum, proses pembiasaan nilai-nilai positif, pendampingan guru, serta evaluasi sistematis dalam bentukan karakter siswa. Pendekatan yang seimbang antara penghargaan dan hukuman juga membantu menanamkan tanggung jawab dan disiplin pada siswa. Nah, jadi kita tuh sebagai guru tuh harus bisa atau harus mampu memberikan hukuman ataupun ujian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh murid kita tersendiri. Kita memberikan hukuman ketika murid itu melakukan hal negatif, kita memberikan pujian ketika murid itu melakukan hal yang sangat positif. Nah, kemajuan pendidikan Islam juga memerlukan penguatan fasilitas dan sumber daya, pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan buku dan alat peraga. Sangat penting di sana. Karena apa? Karena
ketika sudah fasilitas itu dipenuhi, maka siswa itu akan merasa nyaman untuk belajar. Nah, serta penyediaan buku dan alat peraga, penyediaan buku supaya siswa itu mau untuk membaca buku, serta alat-alat peraga seperti papan tulis dan lain sebagainya. Memasuki poin yang C, yaitu manfaat dari teknologi pendidikan, manfaat dari teknologi serta tantangan yang dihadapi ketika diterapkan dalam pembelajaran di madrasah. Nah, baik dari segi fleksibilitas, efektivitas maupun pengembangan keterampilan siswa, penggunaan perangkat lunak, edukasi, platform daring, dan model pembelajaran seperti mobile learning memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, dari adanya teknologi ini, kita itu bisa memberikan pelajaran atau memberikan tugas-tugas yang menyenangkan terhadap siswa. Dengan adanya teknologi seperti handphone ini, kita bisa membuat metode pembelajaran sangat menarik, sehingga siswa itu sangat tertarik untuk mempelajarinya serta mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, teknologi juga memfasilitasi pengajaran yang interaktif dengan dukungan multimedia. Teknologi juga memfasilitasi pengajaran yang interaktif pembelajaran yang interaktif dengan mendalam. Selain itu, keterampilan digital dan literasi informasi menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk bersaing di era digital. Nah, jadi dengan adanya teknologi ini, siswa dengan guru itu bisa belajar sangat interaktif, yaitu guru dan siswa ini belajar itu secara interaktif, yaitu menyenangkan. Siswa itu tahu apa yang disampaikan oleh gurunya. Namun penerapan teknologi di madrasah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu infrastruktur yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menghambat akses teknologi dan internet. Nah, keterampilan guru dalam menggunakan teknologi juga masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, jadi tantangan yang masih dihadapi yaitu tantangan seperti biasa, yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Nah, yaitu infrastruktur yang dimaksud dengan infrastruktur yang kurang memadai di sini, yaitu alat-alat teknologi yang disediakan oleh sekolah itu belum sepenuhnya ada. Nah, terutama di daerah terpencil seperti contoh di Indonesia ini, khususnya di daerah bagian Indonesia Timur, yang dimana di daerah timur itu akses internet itu masih sangat susah untuk ditemui. Nah, juga selain hal dua tadi, yang menjadi masalah yaitu kurangnya pengetahuan dari guru tersebut, sehingga guru itu harus diberikan pembelajaran atau harus harus mengetahui tentang teknologi yang akan diterapkan. Memasuki poin D, yaitu poin terakhir. Peran guru dalam kebijakan menggunakan teknologi di kalangan siswa madrasah. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk di madrasah, telah menjadi kebutuhan utama di era digital. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai pengelola proses pembelajaran yang inovatif. Nah, khususnya bagi guru pendidikan agama Islam, penguasaan teknologi menjadi kunci untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan dan sangat menarik. Dengan memanfaatkan media digital, guru dapat menyampaikan materi secara efektif sambil menanamkan nilai-nilai moral. Nah, sebagai guru kita bisa memberikan contoh atau memberikan video, gambaran, lain sebagainya mengenai tentang pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan, khususnya pelajaran PAI, seperti contoh zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan media digital, guru dapat menyampaikan materi secara efektif sambil menanamkan nilai moral. Namun, tanpa pelatihan dan penguasaan teknologi yang memadai, tantangan dalam pembelajaran modern sulit diatasi. Nah, seperti hal yang sudah saya sampaikan tadi, ketika guru belum mengetahui tentang teknologi, itu sangat susah untuk menerapkan khususnya di madrasah. Nah, integrasi teknologi dalam kurikulum membutuhkan dukungan berupa pelatihan guru dan program pengembangan profesional yang berkelanjutan.
Pelatihan ini membantu guru menggunakan alat digital secara optimal, menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, serta meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, dalam penerapannya sebagai fasilitator, guru bertugas membimbing siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi dengan efektif, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan partisipatif. Nah, jadi setelah guru itu mengetahui tentang media sosial, di sana guru bisa mengajak siswa untuk menonton film yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Jadi setelah guru menampilkan film atau video yang menarik, di sana guru memberikan waktu untuk siswa untuk menanyakan apa yang kurang atau apa yang bisa didapat pada video yang diputar oleh guru tersebut, sehingga terjadilah pembelajaran yang interaktif. Guru dan murid itu saling bertanya dan saling menjawab. Nah, meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, penerapannya di madrasah menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan. Solusi untuk mengatasi hambatan ini, seperti peningkatan sarana dan pelatihan, harus menjadi prioritas agar potensi teknologi dapat dimaksimalkan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, madrasah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan siswa yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap menjunjung nilai-nilai karakter. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.